Bismillahirrahmanirrahim. Bi'sama, sungguh celaka. Siapa yang celaka? Ishtarau, mereka yang menjual. Bau, menjual. Bihi, diri mereka. Bihi, anfusahum, mereka menjual diri mereka.
khadha min ats-tsawab, artinya menjual bagian daripada pahala yang mereka dapatkan. Wa ma, dan huruf ma nakiratun bi mana syai'an tamayyizu li fa'ilin bi isa'al maqsud bidam, yaitu ungkapan nakirah yang mempunyai arti tidak pasti. Ayyakuru, mereka kafir, aykufruhum, kekafiran mereka. Mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekafiran mereka. Kafir, ingkar terhadap apa? Bima anzalallah, dengan apa-apa yang Allah turunkan minal Qur'ani, dari Al-Qur'an. Baghyan, disebabkan karena baghyan, keirian mereka, kedengkian mereka, disebabkan kedengkian mereka. Maf'ullah yakfuru, ay hasadan ala, mereka iri, an yunazzilallahu, karena Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan bitafif, ada yang membaca dengan takfif, wa tasydid dengan tasydid. Takfif itu dengan kalimat yunzilu, an yunzilu dengan takfif, kalau dengan tasydid an yunazzila. Min fadlihi, dari karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu al-wahyu. Maksudnya karunia itu adalah al-wahyu. Ala man yasha, kepada yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Lil risalati, untuk mengemban risalah, yang menjadi rasul, menjadi utusan itu. Min ibadihi, dari hamba-hambanya. Babau, dan mereka irojau, mereka kembali. Bighadabin, dengan kemurkaan, minallahi, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bikufrihim, disebabkan karena keingkaran mereka, kekufuran mereka, kekafiran mereka, bima anzala, dari apa-apa yang sudah Allah turunkan, wa tarkil ta'zim, ala ghadab, di atas kemungkaran. Istahaqu min qabli, artinya mereka ditimpakan min qabli bitadyi'i Taurat, karena mereka sudah menyia-nyiakan Taurat. Wal kufri bi Isa, mereka mengingkari Nabi Isa. Walil kafirina, dan bagi orang-orang kafir itu adabun muhin, disediakan siksaan yang hina. Walil kafirina adabun muhin, orang-orang kafir itu mereka mendapatkan siksaan yang hina dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zu'ihanah, kehinaan bagi mereka. Wa idza qila lahum, dan ketika dikatakan kepada mereka, aminu, berimanlah kalian, bima, dengan apa-apa anzalallahu, yang sudah Allah turunkan, Al-Quran, berupa Al-Quran, wa ghairahu, dan selain daripada Al-Quran. Qalu, mereka menjawab, nu'minu bima unzila alaina, nu'minu, kami beriman, bima, dengan apa-apa, unzila, yang diturunkan alaina, kepada kami. Yang diturunkan kepada mereka adalah Al-Taurat, kitab Taurat.
Qala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa yakfuruna al-wawu lil hal, sedangkan mereka kufur. Al-wawu lil hal menunjukkan keadaan, mereka kufur. Bima wara'ahu, terhadap apa yang diturunkan di belakang mereka. Sawahu au ba'dahu minal Qur'an, artinya selain daripada Al-Quran. Wa huwal haqqu, sedangkan Al-Quran itu adalah benar. Musaddiqan, yang membenarkan. Lima ma'hum, membenarkan apa-apa yang ada pada mereka. Qul, katakanlah, lahum, bagi mereka. Falima taqtuluna, ay qataltum, kenapa kalian membunuh anbiya Allahi, utusan-utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, min qablu, dari sebelum itu. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman, bitaurati, kepada Taurat. Waqad nuhitum, dan kalian sudah dilarang, fiha, di dalam Taurat. Waqad nahaitum, dan kalian dilarang, fiha, di dalam Taurat. Dalam Taurat itu ada larangan, an qatlihim, dari membunuh para nabi itu. Wal khitab lil mawjudin fi zamani nabiyina. Wal khitab, dan pertanyaan ini, ungkapan ini ditujukan lil mawjudin, orang-orang yang ada, orang-orang Yahudi yang ada di zaman Nabi Yina, di masa zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bima fa'ala abahum, terkait dengan apa-apa yang dilakukan oleh abahum, nenek moyang mereka. Liridhahum bihi, karena mereka ridho, karena mereka menyetujuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa mashtarabi anfusahum, satu ungkapan kecelakaan yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab, itu adalah ketika mereka menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kehidupan duniawi. Artinya siapapun itu, di masa kapanpun, ketika lebih mengutamakan kehidupan duniawi dibandingkan dengan kehidupan akhirat, lebih mengikuti perintah-perintah setan, lebih ingin melaksanakan kemaksiatan-kemaksiatan dibandingkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mengalami kecelakaan. Di Al-Baqarah ayat ke-41 ya, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah mengingatkan kepada kita, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Ada larangan dengan jelas, ada larangan yang nyata dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa kita dilarang untuk menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menukar aturan-aturan yang ada. Ketika Allah sudah memberikan aturan-aturannya, maka aturan-aturan itu disepelekan. Aturan-aturan itu tidak lantas kemudian diikuti dengan maksimal. Artinya, jangan sampai kita mengambil kehidupan duniawi untuk meninggalkan kehidupan ukhrawi. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kan gitu. Nah, di ayat 41 kan sudah jelas, thamanan qalila, proses transaksi menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu digambarkan dengan harga-harga yang murah gitu. Murahnya itu bukan karena diskon, tapi memang tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dianggap sebuah kehinaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu menjadi satu pengingat bagi kita dalam kehidupan ini,
harus mempunyai orientasi yang jelas di dalam kehidupan kita. Kita mungkin masyhur, kita ingat hadis Nabi SAW, innamal a'malu. Tapi di hadis yang lain Nabi mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Niat-niat, amalan-amalan itu tergantung bagaimana endingnya, bagaimana akhirnya. Ketika kita menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam perjalanan harus kita jaga. Dalam kehidupan ini ucapan-ucapan kita bagaimana? Jangan sampai kita nanti termasuk orang-orang yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Kebiasaan yang kita bangun itu nanti akan menuntun kita menjadi orang-orang yang beruntung atau orang-orang yang rugi ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Hasan Al-Basri pernah ditanya tentang makna thamanan qalila. Beliau menjawab bahwa yang dimaksud thamanan qalila itu adalah satu harga yang murah, satu harga yang lebih rendah dibandingkan dengan dunia. Artinya tidak ada harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau di hadapan manusia seolah-olah dianggap itu sesuatu yang luar biasa. Makanya kemiskinan itu, orang-orang yang miskin itu bukan berarti mereka orang-orang yang tidak mempunyai harta dunia. Orang yang miskin itu karena tidak mempunyai apa? Karena adanya lemah di dalam hati mereka. Karena keinginan mereka yang melampaui batasan-batasan kemampuan mereka. Dan orang yang kaya bukan berarti mereka orang-orang yang mempunyai banyak harta dalam kehidupan dunia ini. Tetapi orang-orang yang kaya itu adalah bagaimana mereka mampu melapangkan dadanya dan bersyukur dari seluruh nikmat yang sudah Allah berikan kepadanya. Bagian daripada sebab orang-orang ahlul kitab, orang-orang Yahudi ini menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dalam pekan lalu sudah kita singgung bahwa penyebab mereka adalah karena adanya iri. Adanya iri dengki yang ada di dalam diri mereka. Mereka sudah tahu bahwa nanti setelah Taurat, setelah nabi-nabi mereka akan ada nabi, yaitu Muhammad SAW, akan ada Al-Quran. Bahkan dalam satu ayat dijelaskan bahwa mereka menganggap nabi itu laksana anak-anak mereka gitu. Tapi kenyataannya mereka masih mengingkari itu. Kenapa? Karena adanya iri. Dari iri itulah kemudian lahir sifat sombong di dalam kehidupan mereka. Mereka merasa lebih baik dibandingkan dengan orang lain, merasa lebih baik dengan masyarakat yang lainnya, kan gitu. Ini yang menjadi satu makna yang berat di dalam kehidupan kita. Maka mereka mengaku gitu. Mereka beriman kepada Taurat, mereka beriman kepada nabi yang diturunkan kepada mereka, Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi kenyataannya itu hanya sebagai sebuah hiasan di bibir mereka saja, kan gitu. Nah, anyakfuru bima anzalallahu baghyan. Nah, di situ kan jelas baghyan, penyebab mereka ingkar, penyebab mereka tidak mau menerima daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu karena bagian adanya rasa iri, adanya rasa dengki yang menghiasi diri mereka gitu. Di dalam satu riwayat Nabi sudah mengingatkan kepada kita, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun nar al-khatab. Jauhilah diri kita ini, jauhkanlah sejauh-jauhnya tentang yang namanya iri dan dengki. Karena iri itu akan menghapus kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Sebagaimana api yang membakar kayu bakaran itu. Coba ketika kita membakar sesuatu itu,
Yang kita bakar tetap utuh atau dia hilang? Dia hilang, habis dimakan oleh api tadi. Nah, itulah kalau dalam diri kita ada iri tadi. Yuk diingat di surat apa itu? Am yahsudunan nasa. Nah, seringkali manusia tidak menyadari bahwa sudah tumbuh rasa iri, rasa dengki itu. Apa sebab adanya iri dengki dalam diri manusia itu? Salah satu sebabnya adalah manusia iri terhadap orang lain itu karena tidak memahami dirinya sendiri. Dia tidak paham kualitas dirinya. Dia tidak memahami potensi diri yang ada di dalam dirinya, sehingga mengejar sesuatu yang dia sendiri sebenarnya tidak paham gitu. Makanya Imam Al-Ghazali membagi tipe manusia itu, ada orang-orang yang dirinya tahu kalau dirinya tahu, dirinya tahu kalau dirinya tidak tahu. Ini namanya bisa evaluasi diri, bisa mawas diri, bisa paham terhadap dirinya sendiri kan. Itu yang pertama. Yang kedua, manusia iri itu karena apa? Ya terjadinya kegagalan memahami dirinya sendiri. Tadi tidak tahu, karena sudah tidak tahu tentang dirinya sendiri, maka dia gagal memahami dirinya sendiri kan gitu. Kemudian yang ketiga, penyebab orang iri itu karena dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi satu sarana yang mudah bagi manusia itu untuk terjangkitnya penyakit iri tadi kan itu. Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'duhum. Janganlah kalian iri terhadap apa-apa yang sudah Allah karuniakan kepada kalian dan kepada sebagian yang lain kan gitu. Karena lirijali nasibun walin nisa'i nasibun, semuanya sudah ada bagiannya masing-masing gitu. Antum punya bagian, orang lain juga punya bagian, ya sudah kita nikmati saja. Orang-orang Yahudi saat itu juga seperti itu. Mereka tidak memahami gitu, bahwa mereka sudah diturunkan kepada mereka itu banyak nabi, tapi sikap mereka kepada nabi-nabi itu seperti apa? Nabi-nabi itu dibunuh oleh mereka. Kenapa? Karena ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat yang disampaikan oleh para nabi itu tidak sesuai dengan nafsu mereka. Makanya dosa besar bagi orang-orang Yahudi itu ada dua. Yang pertama, karena mereka mengingkari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada mereka. Tidak percaya gitu. Ya, karena tidak sesuai dengan nafsu mereka. Mereka ingkari semua itu. Kemudian yang kedua, dosa mereka adalah mereka tidak percaya kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya pernyataan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah falima taqtuluna anbiya Allahi min qablu in kuntum mu'minin gitu loh. Kalau kalian mengaku tidak mau mengimani apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengimani kepada apa yang diturunkan kepada mereka, tapi kenapa taqtuluna anbiya Allah? Kenapa kalian membunuh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala? Itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada kelompok Yahudi yang hidup di zamannya Nabi. Karena apa? Ya karena mereka menyetujui apa yang dilakukan oleh nenek moyang mereka. Nah inilah yang pekan lalu kita singgung. Ketika melihat sesuatu, jangan sampai kemudian kita diam. Ketika melihat kemungkaran, jangan diam. Jangan sampai kita mendiamkan adanya kemungkaran-kemungkaran yang ada. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Ketika melihat kemungkaran, kita harus berusaha untuk menghilangkan kemungkaran itu dengan tangan. Tangan itu bisa gimana? Kekuatan. Kalau kita punya kekuatan, kita pergunakan kekuatan itu. Berarti para pejabat nih yang punya kekuatan itu. Atau
Kalau tidak mampu, fabilisanihi, dengan lisannya. Ya, kita ingatkan mereka, kita tegur mereka, orang-orang yang melakukan kemungkaran, orang-orang yang melakukan kesalahan itu. Kalau itu pun juga tidak mampu, tidak bisa, fabi qalbihi, maka kita harus mengingkari dengan hati kita. Walaupun nanti efeknya panjang. Kalau kita melihat kemungkaran, kita hanya mengingkari dari dalam hati, orang-orang menganggap bahwa berarti dia setuju nih, dia aja buktinya, kan gitu. Kita lanjutkan dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, dalam hal apa, kesalahan-kesalahan itu. Artinya ketika kita mengingkari dengan hati itu, oh berarti perbuatan budiman itu sudah selemah-lemahnya iman. Kita tidak punya kekuatan. Kalau kemudian kita ngomong, kita kalah gitu loh. Kita bisa dilawan, kita bisa dihancurkan, kita bisa dihajar kan gitu. Ya udah, baru kemudian kita pakai hati. Ya sampai peluang ini ada peluang di depan mata. Pakai tangan nggak mampu, kemudian pakai lisan masih mampu, tapi kemudian kita tidak mau gitu loh. Tidak mau mengingatkan mereka, tidak mau menasihatkan mereka. Ini satu hal yang luar biasa, bagian daripada kelemahan kan gitu. Lemah di dalam diri kita, berarti ada masalah iman. Kita lihat masing-masing bagaimana proses kita menjaga iman yang ada di dalam diri kita kan gitu. Allah Subhanahu wa taala memberikan ancamannya kepada mereka yang mengingkari ayat-ayat Allah, mereka yang menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita konsentrasi di dalam menghafal Al-Qur'an. Ini juga harus serius. Jangan sampai nanti ada orang-orang datang kepada antum semua minta fatwa, minta dalil, mereka mau masuk wilayah politik gitu kan. Minta dalil-dalil yang mendukung mereka gitu. Disampaikan dalil-dalilnya biar mereka masuk politik. Tapi dalil-dalil itu dalil-dalil yang mengikuti kecenderungan nafsu mereka. Ini bahaya. Yang saya menjual ayat-ayat Al-Qur'an ini untuk politik kan itu. Intinya pokoknya untuk duniawi itu jangan. Ya harus banyak bermuhasabah. Jangan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan kehinaan kepada kita kan itu. Maka menjaga iman kita terhadap Al-Qur'an itu yang harus kemudian kita lakukan gitu. Apa bahasa enaknya itu? Kita menyambungkan diri kita dengan Al-Qur'an. Sambungkan diri kita dengan Al-Qur'an. Caranya bagaimana? Minimal caranya adalah luangkan waktu kita untuk Al-Qur'an. Ya kalau sekarang misalnya antum semua masih berada di pesantren ini masih cukup enak, cukup nyaman. Bisa maksimal di dalam tilawah, bisa maksimal di dalam murojaah. Tapi ketika nanti kembali ke masyarakat kita, punya aktivitas, punya kerja, nikah dan segala macam dengan banyak beban itu kan. Dalam kehidupan ini banyak aktivitas, bukan banyak beban. Dengan banyaknya aktivitas di luar sana, hal yang seperti itu semakin berat kalau kita tidak latih dari sekarang. Contoh. Tanya teman-teman yang kemarin tuh pulang itu liburan. Bagaimana hubungan mereka dengan Al-Qur'an? Yuk, murojaahnya bagaimana? Sehari berapa banyak yang dimurojaah? Sehari berapa banyak tilawah? Tanya itu. Yang pulang ke Tega, iya, pulang ke Lamongan itu. Tanyain gitu. Itu contoh sederhananya ketika kita saat sekarang ini liburan itu. Apakah kita bisa senikmat ketika kita lagi ngumpul begini? Tentu tidak. Bukan berarti kemudian saya menuduh ya. Enggak menuduh, tanyain aja gitu loh. Maka kalau proses sekarang ini kita sedang ngumpul begini tidak nikmat hubungannya dengan Al-Qur'an, ya nanti akan bermasalah. Contohnya begitu. Maka berusaha untuk menyambungkan diri kita dengan Al-Qur'an. Sambungin diri kita dengan Al-Qur'an kan itu. Biar apa? Semakin nikmat dengan Al-Qur'an. Kalau orang itu sudah nikmat dengan Al-Qur'an, maka dia akan berlama-lama dengan Al-Qur'an. Lama dengan Al-Qur'an. Yuk dihitung. Antum selama apa dengan Al-Qur'an?
Ketika dibangunkan jam 3, kemudian sholat malam ini, berapa lama kira-kira waktu yang kita butuhkan untuk tahajud itu? Segera selesai kemudian bisa nyambung mimpi. Nah, atau memang ya kita nikmat dengan Al-Quran gitu loh. Itu antum yang tahu kan, karena antum yang melaksanakan itu setiap harinya. Tapi kan kebanyakan gimana? Gimana? Tilawah sambil menunggu waktu subuh ya. Tilawahnya sambil berbaring ya. Karena dalilnya dipakai dulu di zaman Nabi itu kan azan itu ada 2 kali. Azan menjelang fajar ya kan. Setelah azan itu Nabi kan berbaring, bahkan sampai Nabi tidur. Nah, baru nanti subuh ada azan kedua itu subuh, Nabi bangun. Nah, antum makanya itu, padahal azannya cuma 1, azannya cuma sekali kan itu. Dan Nabi kan bangunnya di sepertiga malam gitu, jam setengah jam 12 lah. Nabi sudah bangun jam 12 kan. Antum jam 12 baru makan tidur kan gitu. Baru ambil posisi tidur kan berbeda. Jangan kemudian dipaksa memaksakan dalil, memperkosa dalil gitu. Iya. Nanti yuk kita berusaha untuk menikmati itu. Menikmati hubungan kita dengan Al-Quran. Harus memaksa diri punya waktu luang dengan Al-Quran. Luangkan waktu, nikmati proses murojaah, nikmati proses tilawah, nikmati semua hal yang berhubungan dengan Al-Quran, agar nanti kita bisa menjadi apa? Menjadi satu kebiasaan yang nikmat, kebiasaan yang luar biasa dengan Al-Quran gitu. Itu yang harus kemudian dibangun. Makanya satu kaidah kita adalah bagaimana menjadikan Al-Quran ini mengalir seperti air. Itu yang harus ada gitu. Maka seni berinteraksi dengan Al-Quran itulah yang kemudian harus kita lakukan gitu. Jangan hanya sebatas baca saja. Harus kita punya waktu untuk apa? Untuk tadabbur kan. Kita punya waktu untuk hal-hal yang lainnya. Minimal itu. Jadi memaksa diri untuk benar-benar menyambungkan diri kita dengan Al-Quran, dengan menjaga kualitas tilawah kita, kualitas murojaah kita kan gitu. Jangan sampai ketika kita diberikan kesempatan bersama dengan Al-Quran, maka kita tidak lagi kemudian bisa menikmatinya kan gitu. Nah, ya tadi orang-orang Yahudi ketika dikatakan mereka untuk beriman terhadap Al-Quran, mereka tidak mau beriman. Mereka merasa bahwa apa yang sudah mereka lakukan, keimanan mereka terhadap kitab-kitab mereka itu sudah cukup. Padahal sejarah mencatat mereka membunuh para nabi-nabi mereka gitu loh. Jadi kita sekali lagi harus benerin hubungan kita dengan Al-Quran. Kemudian cara berikutnya untuk menghubungkan diri kita dengan Al-Quran itu apa? Perbaiki segala hal yang menjadi penghalang bagi kita untuk berat dengan Al-Quran. Terkadang seseorang itu malas berhubungan, malas membaca Al-Quran karena merasa bacaannya masih salah, karena merasa tidak bisa menikmati, karena merasa tidak bisa bahasa Arab. Kita mencoba untuk menghilangkan itu. Kalau kita merasa bahwa bacaan kita masih salah, yuk kita belajar itu, belajar tajwidnya, belajar kaidah-kaidah yang ada. Makanya setelah selesai setoran, kemudian kita harus mempunyai sikap berikutnya. Ilmu-ilmu yang berbicara tentang Al-Quran ini luar biasa, masih banyak. Nanti berbicara tentang bacaan-bacaan gharib, berbicara al-waqfu wal ibtida, bagaimana kita berhenti, kemudian bagaimana kemudian mengawali bacaan itu. Juga nanti bagian tafsirnya seperti apa kan? Itu juga harus kemudian kita pelajari, kita harus kemudian kita hilangkan semua itu. Tapi ketika kita semakin
punya hubungan kuat dengan Al-Quran, nanti akan datang cobaan berikutnya apa? Ada muncul bisikan-bisikan yang menjadikan sebagian kita itu was-was dengan Al-Quran. Jadi setan itu akan membisikkan, memunculkan was-was yang ada gitu. Jangan baca Quran terus. Kapan mikirin ini, mikirin ini, mikirin ini. Kapan katanya mau kuliah, mau kerja, kemudian katanya mau nikah. Itu nanti akan dibisikkan gitu. Kalau bagi kita yang konsentrasi di dalam menghafal, bisikannya apa? Ketika menemukan kesulitan di dalam murojaah, kesulitan di dalam menghafal, itu bisikannya nih, murojaah itu susah, kayaknya kamu gak pantas deh gitu. Lihat gua hafal Al-Quran, lemah di situ, udah gak usah ngafalin, udah gak betah aja, udah malas-malasan aja kan. Di sini suruh murojaah terus, suruh sholat terus, kan bahaya nih. Bisikan-bisikan munculnya kan seperti itu gitu loh. Nanti aja lah murojaahnya, masih ada waktu, tasmihnya nanti aja lah. Makanya persiapan tasmih sampai sebulan, 2 bulan. Ini mau tasmih berapa juz? Kalau tasmihnya begitu lama, ini serius persiapan apa enggak kan gitu? Gak apa-apa tasmihnya nanti. Ini kan bisikan-bisikan yang muncul gitu. Harusnya kan berjalannya beriringan. Oh iya, selesai setoran, selesai persiapan tasmih. Makanya seringkali dalam salah satu adabnya baca Quran itu baca ta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Biar kita benar-benar bisa konsentrasi. Kemudian minimal pakai adabnya ketika baca Al-Quran itu, pakaian yang bersih lah, ngadap ke kiblat lah gitu. Hindari hal-hal yang memang menjadi pengganggu. Sudah ada temannya senang ngobrol, dideketin kan? Ini ibaratnya sudah tahu bensin, didatangin pakai kan gitu. Nah kalau temannya banyak ngobrol tuh hindarin. Kalau perlu bawain apa, gue ngajak ngobrol lawas ya kan. Ya nggak apa-apa kan, kita punya target kok. Bukan berarti kemudian kita egoisme tinggi, itu enggak. Yang lain sudah bersih-bersih, makanya akhirnya tilawah sendiri kan. Persiapannya begitu ya. Makanya ya suruh manggil orang ya begitu. Jadi kita harus punya konsentrasi tinggi gitu loh. Hindari hal-hal yang memang itu kita menemukan penghalang-penghalang dalam proses membaca. Kalau antum baru baca sebentar aja ngantuk, berarti siapin kopinya. Tuh. Yang penting itu dalam membangun interaksi dengan Al-Quran, jangan sering-sering ketemu dengan apa? Kalau lagi bersama dengan Al-Quran, jangan sering-sering ketemu dengan Sadaqallahul Azim. Dikit-dikit Sadaqallahul Azim. Ada temannya datang Sadaqallahul Azim. Jangan gitu loh. Dan yang lain pun juga harus perhatian. Oh ya, ketika ngelihat temannya sedang serius ini, jangan diajak ngobrol. Kalau perlu jangan dideketin, biarin aja kan gitu. Itu namanya mengganggu. Itu was-was itu mudah sekali muncul di situ gitu loh. Kita mudah untuk mendapatkan was-was itu mudah. Bahkan nanti yang paling ekstrim itu was-was yang muncul itu apa? Oh ternyata menghafal Al-Quran itu tidak seindah yang dibayangkan. Bertemu, berkumpul dengan para penghafal Al-Quran itu ternyata tidak seindah dulu bayangannya begini loh. Ya saya yakin itu misalnya antum dari rumah dulu punya gambaran ketika menghafal Al-Quran itu gini-gini. Ternyata kalau tidak seperti itu paling ekstrim itu was-wasnya. Enggak jaga kan itu. Maka yang sering saya sampaikan, harus apa? Banyak-banyak membuat niat-niat di dalam membaca Al-Quran. Jangan hanya sebatas punya niat ingin memberikan mahkota kepada kedua orang tua nanti di surga. Coba kalau sampai apa kita menemukan kenikmatan dengan Al-Quran, mampu itu. Tapi kalau tidak bagaimana kan itu? Maka salah satu niatan kita di dalam menghafal Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran itu kita mencoba untuk apa? Untuk memperbaiki kondisi masa lalu kan gitu.
Kita punya masa lalu yang malas dengan Al-Quran. Oh ya, sekarang ini kita sudah punya kesempatan dengan Al-Quran gitu. Kita punya masa lalu yang sholatnya jarang untuk berjamaah. Nah, kita sudah mulai kan. Jangan dibiarkan gitu. Terlebih dalam kehidupan ini, ketika antum yang masih doyan, antum yang masih doyan tidur, kalau nggak dibangunin temannya jangan senang. Alhamdulillah nggak ada yang berani bangunin, jangan. Bukannya nggak berani, antum dibangunin berkali-kali nggak bangun gitu. Ya apa? Kalau ulama-ulama zaman dahulu itu ketika sekali tertinggal melakukan kebaikan-kebaikan, mereka biasa menghukum diri mereka sendiri. Coba kalau itu dipraktekkan untuk diri sendiri ya, nanti ya untuk yang lain juga akan dipraktekkan. Antum tidak setoran pagi hari, antum menghukum diri sendiri. Oh ya, saya tidak akan makan sebelum saya bisa setoran. Itu cara menghukum diri sendiri, tak apa-apa, boleh-boleh saja. Antum terlambat berjamaah gitu, diganti dengan apa? Oh saya mau tilawah 5 juz berdiri, sebelum selesai belum duduk. Karena ternyata tilawah dengan berdiri itu manfaatnya banyak. Salah satunya menghilangkan ngantuk. Kita sudah punya bukti nyata kan, tinggal diikutin aja. Makanya para muslim harus lebih jeli lagi. Ini masih dalam antrian setoran, masih ada yang nyuri-nyuri ngantuk soalnya. Harus suruh berdiri. Bukan berarti itu bagian hukuman, bukan. Yang dianggap itu hukuman. Itu obat untuk menghilangkan rasa kantuk. Kantuk kan diobatin. Sebelum merasa sakit diobatin. Kemudian niatan berikutnya, contoh lah, ketika menghafal Al-Quran itu apa? Ingin lebih memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin lebih memahami ilmu-ilmu Islam. Dan minimal ketika proses kita menghafal, ada banyak kan, kita mempelajari ilmu, kita membaca ayat-ayat, kita mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, ada banyak. Dan motivasi-motivasi itu muncul itu luar biasa kan. Atau kalau mau lebih ekstrim lagi, kenapa kita ngafalin Quran? Karena ingin memanfaatkan usia muda, usia remaja ini dengan hal-hal yang luar biasa kan gitu. Cobalah ngobrol nanti sekali-kali dengan yang kemarin liburan pulang itu, teman-temannya di kampung lah. Itu mereka aktivitasnya bagaimana kan gitu. Apakah mereka ketika antum datang ngumpul itu, yuk baca Quran, kan tidak semuanya. Dan sebagian kecil aja mereka baca Quran paling habis maghrib. Atau jangan-jangan antum yang terbawa kan repot. Jadi kita manfaatkan masa muda sebelum datang masa tua. Setiap kita pasti akan tua gitu. Makanya kita ini awet tua, bukan awet muda. Tidak ada yang awet muda, karena usia kita bertambah dan bertambah kan. Berkah, mungkin mencari keberkahan di dalam Al-Quran, dia mengimani, harus iman dengan Al-Quran itu totalitas. Sambungkan diri dengan Al-Quran, nikmati hubungan kita dengan Al-Quran. Bersegeralah kita bergaul dengan orang-orang yang punya interaksi dengan Al-Quran. Alhamdulillah kita dikumpulkan ini bersama orang-orang yang punya interaksi dengan Al-Quran. Di luar sana banyak orang-orang yang iri kepada kita. Ketika kalian diirikan, iri yang diperbolehkan karena berinteraksi dengan Al-Qurannya lebih banyak dibandingkan dengan mereka. Masa sih kita mau bermalas-malasan? Jangan. Kuatkan tekad, kuatkan semangat, dan itu. Tahun baru harus memunculkan semangat baru. Kita ini adalah harus punya semangat baru. Nah, orang yang baca Quran, kita masih bahas tentang Quran. Ketika antum baca Quran, contoh, ingat. Ketika antum misalnya sedang murojaah juz 1, pasti ada pikiran, oh, murojaah juz yang lain dulu lah, atau udah baca tafsir dulu lah, baca apa dulu lah, nah gitu. Ya itu tadi, itu bagian daripada bisikan-bisikan. Kita dibisikin biar pindah, aktivitas kita biar pindah kan gitu. Baca 1 juz belum selesai, murojaah 1 juz belum selesai, pengen pindah ke yang lain. Yang sering saya sampaikan,
setelah setoran atau setoran maju, setelah itu baca minimal 20 kali. Itu untuk lebih menguatkan hafalan kan itu. Ternyata kan tidak. Dia cepat selesai setoran biar bisa diam, khusyuk kan gitu kan. Ini kan bahaya yang begitu. Ini namanya kalah dengan bisikan yang ada gitu loh. Nyender dan itu deglak kan gitu. Coba kalau ada cicak turun kan masuk ke dalam mulut. Makanya harus kita pahami benar keinginan untuk berpindah satu baca murojaah kemudian baca tafsir. Iya memang interaksi kita dengan Al-Quran itu mulai dari membaca, menghafal, kemudian nanti ke tadabbur untuk mengamalkan. Memang rangkaiannya itu. Tapi kita fokusnya satu-satu dahulu kan itu. Ketika sedang murojaah, fokuskan diri dalam murojaah. Coba sering-seringkan, bukan sesekali, sering-seringkan. Jangan berhenti. Ketika antum punya niatan untuk tilawah, untuk murojaah, taruh waktu 1 jam. Jangan berhenti sebelum 1 jam selesai. Mau ada orang yang ngajak ngobrol, biarin aja, abaikan gitu loh. Paksa yang seperti itu. Jangan mudah tergoda, baru diajakin ngobrol riri aja udah mau. Jangan. Berarti kalau ada antum tilawah, ada yang datang ajakin ngobrol, antum tergoda, oh berarti dia penggoda yang hebat kan. Udah gimana? Datang bawa kopi kan? Ya ngopi itu biar kuat melek, apa kuat tidur? Tapi yang mengherankan antum ini kopinya kuat, tidurnya kuat. Biasanya orang ngopi itu enggak tidur. Iya tak, kalau ngopi mau enggak tidur. Tapi kalau setelah kopinya ditaruh baru tidur. Ya repot juga kan gitu. Maka yang harus kemudian disadari, berinteraksi dengan Al-Quran, membangun hubungan dengan Al-Quran yang dicatat, harus punya waktu-waktu yang baku, harus punya waktu-waktu yang tetap. Kapan kira-kira antum punya ritme untuk murojaah? Jangan sampai itu terganggu. Saya sering mengingatkan, selain kita sudah punya jadwal secara umum, bikin jadwal pribadi. Orang-orang sukses, para ulama-ulama zaman dahulu itu, mereka punya waktu khusus untuk tilawah, untuk murojaah, untuk ini. Ya nggak bisa diganggu dengan aktivitas yang lainnya gitu loh. Kita pun juga seperti itu. Misalnya tentang waktu malam gitu, jam 10 jam setengah 11 itu harus digunakan untuk murojaah, digunakan untuk menguatkan hafalan atau apa itu. Ada waktu khusus yang memang seperti itu. Kalau tidak punya waktu khusus ini, semakin berat kita menyambungkan diri kita dengan Al-Quran. Berat, nggak akan bisa menikmati gitu. Makanya doa yang sering kita ajarkan adalah Allahumma paksa diri, kurangin tidurnya, kurangin bercandanya, kurangin ngobrolnya, perbanyak hubungan dengan Al-Quran, perbanyak kemudian interaksi kita dengan Al-Quran, perbanyak murojaah, perbanyak tadabbur. Kalau kemudian hal-hal seperti itu tidak kita perbanyak, nanti kita repot. Kita tidak bisa komitmen dengan Al-Quran. Dan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali lagi ke ayat, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kalau mengaku beriman kepada kitab-kitab itu tentu harus kemudian totalitas. Coba apa yang pernah disampaikan oleh Ibrahim bin Adham itu? Salah satu yang menjadi penghalang doa bagi kita manusia itu adalah qara'tumul Qur'an walam ya'malu bihi. Kalian membaca Al-Quran, kalian mempelajari Al-Quran, kalian menghafalkan Al-Quran, tetapi tidak mau mengamalkannya. Ini yang menjadi penghalang doa-doa kita, tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang menjadi penghalang bagi kita untuk sulit mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap waktu 24 jam bahasa kasarnya kita gunakan dengan Al-Quran. Tapi kenapa kemudian kita mengalami susah? Kita belum bisa menikmati bacaan-bacaan Al-Quran, kita belum bisa menikmati murojaah kita, belum bisa menikmati tilawah kita. Ya karena ketika kita membaca Al-Quran, larangan-larangan yang disampaikan Allah melalui Al-Quran ini masih kita langgar. Allah melarang kita untuk menggibah, tapi kita masih menggibah. Allah melarang kita untuk menyia-nyiakan waktu kita, tapi ternyata banyak waktu yang kemudian kita sia-siakan.
Allah memerintahkan kita untuk sholat di tepat waktu. Allah memerintahkan kepada kita untuk berinteraksi dengannya dengan luar biasa. Tapi bagaimana posisi kita? Kalau kemudian kita terus seperti ini, ya jangan salahkan ketika doa-doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berubah, Allah tidak memberikan takdirnya kepada kita untuk kita bisa berubah menjadi lebih baik lagi. Karena aturan Al-Quran kita langgar, karena perintah Al-Quran kita abaikan. Maka ya kita harus berusaha minimal keyakinan yang dibangun oleh para sahabat itu, kita harus berusaha untuk mengamalkannya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa itu, karena mereka punya keyakinan mereka tidak akan melanjutkan hafalan, tidak akan melanjutkan untuk mempelajari Al-Quran sebelum yang sudah mereka pahami ini mereka amalkan di dalam kehidupannya. Kita minimal juga harus punya keyakinan itu. Kita harus berusaha mengamalkan Al-Quran itu, ya agar kita bisa menikmati hubungan kita dengan Al-Quran. Maka yuk mulai diri kita untuk sekarang ini, untuk pemanasan. Lebih kuatkan lagi hubungan dengan Al-Quran. Ramadan sebentar lagi akan datang. Ulama-ulama kita 6 bulan sebelum Ramadan datang itu sudah mulai punya persiapan. Kita kuatkan sisi tilawah kita, kita kuatkan sisi murojaah kita. Kita buang waktu-waktu yang tidak ada manfaatnya itu, jangan kemudian diikuti. Sedikitkan ngobrol, sedikitkan bercanda. Kalau belum mampu untuk menghilangkannya, sedikitkan, dikurangi yang begitu. Maksimalkan dengan Al-Quran, maksimalkan murojaah, maksimalkan tadabbur, maksimalkan untuk mengulangi pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Jangan sampai kita sudah banyak kitab yang kita hatamkan, yang sudah banyak kita kaji, tetapi tidak punya bekas apa-apa di dalam diri kita. Ini sayang gitu. Nah, potensi bagi kita untuk menjadi baik itu masih terbuka lebar. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama dengan Al-Quran, yakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mentakdirkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang terbaik. Itu harus kita yakini. Maka tinggal keyakinan itu bagaimana kemudian kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Wallahu a'lamu bishawab. Alhamdulillah muhammad majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.